Ya, selamat jumpa lagi anak-anak dengan pelajaran IPA. Kegiatan kita kali ini tujuannya yaitu 1. Mengetahui sistem peredaran getah bening. Nomor 2. Mengetahui kelainan-kelainan yang terdapat pada sistem peredaran darah. Anak kemarin telah kita pelajari tentang komponen-komponen darah, di mana ada darah itu dua komponen utama, yaitu yang cair dan yang padat. Masih ingat kan? Yang cair disebut plasma, yang padat disebut sel-sel darah atau berupa sel-sel darah. Dikit masih ingat anak-anak, sehari-hari sering kalau kita kena infeksi nanah, asalnya dari mana? Ada yang tahu? Nanah itu terdiri dari sel darah putih yang mati dalam melawan kuman, jaringan yang rusak, dan kuman penyakit yang mati, yang kalah, dikeluarkan dari tubuh berbentuk nanah. Jadi sel darah putih itu mengambil dari sel darah yang telah mati, warna putih. Mereka sendiri adalah berwarna jernih atau tak berwarna. Nah, sekarang kita masuk ke sistem peredaran getah bening atau disebut limfa getah bening. Anak-anak, getah bening seperti apa? Maka anak-anak terjepit atau terkena api, maka akan melepuh ya. Kalau di ya, istilahnya dijudet, itu akan keluar cairan yang berwarna jernih. Nah, itulah yang dimaksud getah bening. Getah bening. Sekarang sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa getah bening, pembuluh-pembuluh limfa, dan kelenjar-kelenjar limfa atau simpul-simpul limfa. Sistem peredaran limfa berperan dalam peredaran mengedarkan lemak dan pemberantasan penyakit. Di bawah kita jelaskan, selama darah beredar dalam kapiler, terdapat cairan darah yang merembes keluar dari kapiler darah. Cairan tersebut mengisi ruang-ruang antar sel dan disebut cairan jaringan atau cairan di dalam jaringan. Nah, anak-anak masih ingat, waktu darah itu masuk ke pembuluh kapiler, maka darah itu dengan zat yang di bawah itu akan merembes ke keluar dari kapiler darah, terus mengisi ruang-ruang antar sel. Zat yang di bawah akan diambil oleh sel-selnya itu, dan sisa-sisanya karena darah kapilernya itu sudah banyak yang kosong, maka kotoran-kotoran dari sel itu akan terserap, berabsorpsi oleh dinding pembuluh kapiler, masuk ke dalam pembuluh kapiler darah. Nah, darah yang tadi turun dari pembuluh kapiler darah, ya, masih ingat ciri-ciri kapiler darah? Satu, dindingnya tipis, halus, dan punya pori-pori. Nah, itulah maka zat-zat yang dibawa oleh darah itu akan disampaikan ke jaringan tubuh setelah darah itu masuk ke pembuluh kapilernya, sehingga darah akan menembus atau masuk ke dalam cairan, ke dalam ruang-ruang antar sel yang disebut cairan jaringan. Nah, dari cairan tadi ada sebagian yang bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ada yang tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, anak-anak yang tidak bisa merembes keluar dari pembuluh kapiler hanya sel-sel darah merah. Sel darah merah nggak bisa keluar. Nah, peredaran getah bening bertugas untuk mengembalikan cairan jaringan ke dalam kapiler darah atau ke dalam peredaran darah. Cairan jaringan yang telah berada di dalam pembuluh limfa dinamakan cairan limfa atau getah bening.
Cairan limpa mengandung leukosit dan lemak atau komponennya sama dengan darah, tetapi tidak ada sel darah merahnya, sehingga tidak tampak berwarna merah. Ingat anak-anak, lemak di dalam usus yang telah dicerna menjadi asam lemak dan gliserol tidak bisa diserap oleh pembuluh kapiler darah, tetapi nanti akan masuk ke pembuluh yang ujungnya terbuka, yaitu pembuluh limpa. Yang khusus di dalam usus dinamakan pembuluh kecil. Jadi nanti lemak akan masuk ke pembuluh limpa. Berikutnya, pembuluh limpa strukturnya mirip dengan vena kecil kapiler, tetapi memiliki banyak katup sehingga pembuluh limpa tampak seperti rangkaian merjan. Pembuluh limfa terletak di sela-sela otot dan mempunyai cabang halus yang bagian ujungnya terbuka. Melalui ujung yang terbuka inilah cairan jaringan masuk ke dalam pembuluh limfa. Nah, karena ini ujungnya terbuka, maka peredaran limfa disebut peredaran terbuka. Karena di dalam jaringan dan masuk ke pembuluh limfa, jadi tidak selalu di dalam pembuluh. Pembuluh limfa dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat beberapa kelenjar limfa yang terutama pada kelenjar limfa yang besar, terutama pada pangkal paha, ketiak dan leher. Kelenjar limfanya besar, yang tadi berbentuk seperti simpul. Ketika tubuh terkena infeksi, kelenjar limfa akan membengkak. Kelenjar limfa yang berdekatan akan membengkak. Misalnya tangan terkena duri, maka kelenjar limfa yang berdekatan dengan ujung jari adalah ketiak, maka di ketiak ini akan membengkak, bawah ketiak akan membengkak. Itu artinya ada perlawanan. Misalnya telapak kaki terkena duri, maka pangkal paha akan membengkak sehingga sakitnya ada di sana. Karena itu untuk pertahanan, menghadang kuman supaya tidak masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, kelenjar limfa sendiri mengapa kok bisa melawan kuman? Karena di sana dihasilkan sel darah putih. Sel darah putihlah inilah yang akan menghadang kuman penyakit yang akan masuk ke peredaran darah dan menjaga agar tidak terjadi perjalanan infeksi lebih lanjut, infeksinya tidak berjalan lagi. Nah, gambarnya anak-anak kita lihat di sepanjang jaringan tubuh itu ada pembuluh halus. Ini adalah pembuluh limfa tadi yang ujungnya terbuka. Dari cairan jaringan yang tidak terserap oleh pembuluh darah ini akan masuk ke pembuluh limfa. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat pertemuan pembuluh limfa yang satu dengan yang lain, namanya kelenjar limfa. Ini setiap pertemuan. Kelenjar limfa yang besar itu ada di pangkal paha. Ini kelenjarnya limfa besar. Di ketiak. Nah, kelenjar limfanya di ketiak. Jadi tadi kalau tangan terkena luka, terkena kaca atau terkena duri, maka ini akan membengkak melanjutnya sampai sini. Artinya ini akan menghadang kuman supaya tidak lanjut ke peredaran darah. Kalau bibir yang terkena duri karena makan mujair, kena duri, maka kelenjar limfa yang di leher ini akan membesar, membengkak, menghadang kuman supaya nggak masuk ke peredaran darah. Gitu. Nah, sekarang peredaran limfa tadi ya, dari seluruh jaringan tubuh, darah tadi cairannya akan masuk melalui pembuluh limfa. Terus alirannya yaitu menuju ke jantung. Karena alirannya semua menuju ke jantung, maka di sepanjang pembuluh terdapat katup. Lalu peredarannya disebabkan karena
kontraksi otot-otot sekitarnya sehingga akan mendorong gerakan daripada cairan getah bening. Nah, pembuluh limpa yang besar itu ada dua, kanan dan kiri. Kita lihat yang kiri dialiri getah bening yang berasal dari sini. Nah, kaki, perut, bawah dada, sebelah kiri, tangan kiri, dan nanti akan bermuara di pembuluh balik di bawah tulang selangkah. Nah, ini kalau cairan limfa ini sudah masuk ke dalam darah, ini akan berkumpul kembali dengan darah sehingga namanya nanti sudah darah, bukan getah bening. Terus akan beredar masuk ke jantung. Lalu yang sebelah kanan, ini yang sebelah kanan mengalirkan getah bening berasal dari kepala, tangan kanan, dada kanan. Bermuara pada pembuluh balik di bawah tulang selangkah yang kanan. Terus menuju ke jantung. Nah, setelah masuk ke pembuluh limfa, maksudnya saya ulang, setelah getah bening masuk ke pembuluh balik, maka ini sudah kumpul kembali dengan temannya yang sehingga namanya sudah darah. Ini untuk peredaran getah bening disebut terbuka karena dimulai dari ujung-ujungnya yang terbuka. Dari jaringan tubuh baru masuk ke pembuluh yang ujungnya terbuka. Lanjut. Di dalam tubuh terdapat alat yang fungsinya sama dengan kelenjar limfa. Jadi ya, kelenjar limfa sama dengan limfa getah bening susunannya sama dengan darah tetapi tidak mengandung sel darah merah. Sekarang yang fungsinya sama dengan kelenjar limfa yaitu limfa. Limfa berwarna merah, ungu tua, terletak sebelah belakang lambung. Fungsinya tempat pembentukan leukosit dan antibodi. Tempat cadangan sel darah. Jika ada bagian tubuh yang kekurangan darah, maka ini akan menyusut. Limfa akan mengeluarkan cadangannya. Jadi kalau tubuh kekurangan darah, maka cadangan darah pada limfa akan menyusut untuk mengeluarkan darahnya. Tempat pembongkaran sel darah merah yang telah rusak, sudah mati tadi, pembongkarannya di dalam eritrosit. Sehingga kalau limfa ini membengkak, misalnya terkena darahnya banyak yang rusak, maka ini limfa akan membesar karena ini tempat pembongkaran. Berikutnya, tonsel dan amandel. Tonsel terletak di bagian kiri dan kanan pangkat tenggorokan. Tonsel berupa kelenjar limfa yang dikenal dengan nama amandel, populernya amandel. Nah, sekian anak-anak, ini yang lain silakan dipelajari ya. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan. Saya ulang anak-anak. Jadi di dalam tubuh ada alat yang fungsinya sama dengan kelenjar limfa. Tadi kelenjar limfa yaitu menghasilkan sel darah putih dan melawan kuman penyakit. Mengapa kelenjar limfa terbukti melawan kuman penyakit? Karena di situ dihasilkan sel darah putih. Kalau terjadi infeksi di tempat yang berdekatan, maka kelenjar limfa membesar untuk menghasilkan banyak sel darah putih sehingga kuman akan terhadang masuk ke kelenjaran darah. Nah, tadi sudah kita bicarakan limfa, lalu tonsel dan amandel. Tonsel itu ada di pangkal tenggorokan yang lebih dikenal dengan amandel. Ini adalah salah satu kelenjar limfa, kelenjar getah bening. Kita banyak mengandung limfosit, darah putih yang membunuh kuman. Selain itu, tonsel juga ada yang di rongga hidung yang disebut polip.
Kalau membengkak itu harus dioperasi karena mengganggu saluran pernapasan termasuk amandel. Kalau membengkak harus dioperasi, mengganggu saluran pernapasan sehingga daya tahan tubuh hanya menurun kalau ini dihilangkan. Jadi polip itu memang di rongga hidung ada yang disebut polip adalah kelenjar limpa yang ada di rongga hidung disebut polip. Polip dan kelenjar limpa berfungsi untuk pertahanan dari infeksi yang dapat tersebar dari rongga hidung, mulut, dan tenggorokan supaya nggak masuk ke dalam peredaran darah. Nah, sekarang kita lanjut kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Anak-anak mungkin sehari-hari di dalam masyarakat mendengar beberapa kelainan pada peredaran darah. Sistem peredaran darah antara lain anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin, kekurangan mineral yang besi untuk menyusun hemoglobin sehingga tubuh tampak pucat, kekurangan sel darah merah alias kekurangan oksigen. 2. Leukemia. Jumlah leukosit yang tidak terkendali berlebihan. Ini disebabkan oleh kerusakan sumsum tulang belakang. Sel-sel kanker menyerang sumsum tulang belakang. Karena jumlahnya berlebihan, maka malah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan memakan temannya sendiri, yaitu sel darah merah. Sehingga seorang yang terkena leukemia akan diikuti dengan anemia. Berikutnya yaitu hemofili. Hemofili adalah darah sukar membeku. Darah sukar membeku. Ini kekurangan zat yang berperan untuk pembekuan darah. Ada juga yang bersifat genetis, diturunkan pada keturunannya. Lanjut yaitu hipertensi. Berartinya lebih anak-anak, tensi tekanan darah. Anak-anak kemarin telah belajar tekanan darah yang normal itu berapa? Sistolnya 120, diastolnya 80 mm/Hg. Kalau ada di atas itu biasanya dikatakan hipertensi itu kurang lebih sistolnya sudah 140 dan diastolnya 90 mm/Hg. Itu dinamakan hipertensi. Mengakibatkan apa, Nana? Pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Padahal otak harus dikirimi makanan dari darah, sehingga otaknya lumpuh. Itulah yang dikenal dengan stroke. Jadi stroke bisa disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang mengirim makanan ke bagian otak. Berikutnya, arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu pengerasan. Jadi di dalam pembuluh nadi itu ada pengerasan dari endapan lemak. Biasanya orang gemuk ya, orang perokok itu lemaknya mudah mengendap di dalam pembuluh nadi. Dikenal arteriosklerosis. Kalau pembuluh nadinya kesumbat oleh lemak, akhirnya alirannya jadi cepat. Yang dinamakan hipertensi itu kan tekanannya lebih, alirannya cepat sehingga mudah juga nanti menyebabkan efek yang lain yaitu jantung rusak atau kelainan penyakit jantung atau stroke. Yang lain yaitu arterio, pakai arteri. Kalau ini tadi artero, kalau ini arteriosklerosis, sklerosis pengerasan, arterio itu disebabkan oleh zat kapur. Zat kapur akan banyak mengalami pengerasan pada pembuluh nadi, mengakibatkan apa? Sama juga hipertensi. Jadi hanya bedanya ini zat kapur dan ini lemak. Maka anak-anak harus rajin untuk olahraga untuk mengurangi apa? Lemak dan pengendapan zat kapur sehingga tekanan darahnya normal. Berikutnya yaitu wasir atau hemoroid. Adalah pelebaran pembuluh balik anus.
anak-anak kemarin telah belajar bahwa aliran darah pada vena itu lambat, sehingga dindingnya tipis, lambat. Kalau orang pantatnya sering ini biasa diderita oleh orang yang banyak duduk. Kalau banyak duduk, maka ini tekanan darah pada vena dekat anus ini sulit untuk menekan ke aliran berikutnya, sehingga cenderung untuk melebar. Nah, pelebarannya itu dinamakan wasir. Efeknya apa, anak? Efeknya yaitu kalau nanti lubang terbesar mengeluarkan tinja akan mengalami kesulitan karena itu penyumbatan atau mempersempit saluran anus, sehingga ini akan mudah pecah. Kita harus menekan, mengeluarkannya sulit sehingga harus ditekan, istilahnya. Akhirnya ini pecah. Kalau pecah, maka kotoran pada tinja itu banyak membawa kuman, bisa masuk ke peredaran darah, vena, dan nanti akan berlanjut di seluruh, sehingga bisa menimbulkan infeksi di tempat lain. Maka anak-anak wasir ini berbahaya juga, menimbulkan infeksi di tempat lain. Yang lain yaitu varises. Varises pelebaran vena di daerah kaki. Biasa orang yang terlalu banyak menahan beban, seperti banyak berdiri, seorang ibu yang sering hamil, sehingga pembuluh vena di daerah kaki ini melebar karena tekanan darahnya untuk mengalir ke atas ini lebih sulit, dan pembuluh vena itu pembuluhnya tipis, maka cenderung untuk melebar. Nah, sehingga kakinya sering mudah linu-linu, itu karena adanya gangguan. Berikutnya yaitu penyakit kuning. Tadi sudah saya katakan, saat warna empedu dari sel darah merah yang telah rusak itu berwarna hijau sebelum beredar ke seluruh tubuh. Tapi kalau nanti dikeluarkan melalui saluran empedu, khusus 12 jari, dikeluarkan oleh ginjal, ini tampak berwarna kuning, memberi warna kuning pada urin atau dalam bilirubin atau zat warna empedu, karena selama beredar bersama darah mengalami oksidasi, berubah warna jadi kuning. Nah, kalau nanti penumpukan zat warna empedu di dalam darah, kerusakan hati misalnya, atau pemecahannya kurang sempurna, maka ini nanti akan tampak berwarna kekuningan, sama kelihatan sekali pada jari akan tampak berwarna kuning. Berikutnya yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan oleh pembuluh nadi yang menuju ke otot jantung yang mau mengirimi makanan dan oksigen ke jantung. Ini anak-anak, makanan dan oksigen kebutuhan sel-sel tubuh hanya bisa disumbangkan, diberikan melalui pembuluh kapiler, sehingga pembuluh kapiler itu menyebar di seluruh jaringan tubuh, termasuk ke jantung. Jadi jantung meskipun pusatnya darah, tidak bisa makanan diambil dari otot jantung karena dindingnya yang terlalu tidak mampu untuk mengalami difusi dan absorpsi, sehingga harus dikirim dari pembuluh nadi yang menuju ke jantung. Kalau pembuluh nadi yang menuju ke jantung itu tersumbat, mungkin karena arterio atau arteriosklerosis, maka jantung akan lemah, sulit untuk berdenyut, lemah untuk memompa darah. Nah, itulah yang dinamakan jantung koroner. Penyakit jantung disebabkan penyumbatan pembuluh nadi jantung yang nanti akan mengirim kebutuhan dari sel otot jantung. Nah, saya kira sekian dulu anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Saya akhiri. Selamat belajar. Semoga cita-cita anak-anak tercapai semua. Seiring doa. Selamat belajar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.